Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Baik. Baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan baik dan sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat ya. Iya, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan kita berdoa terlebih dahulu kepada Ketua Kelas. Ibu minta untuk memimpin doa. Silakan Salim. Siap, Kak. Sudah mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Salim. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita bisa diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Amin. Oke, kita ambil absen terlebih dahulu ya. Silahkan masuk ke Google Classroom yang sudah Ibu share kemarin. Silahkan ambil absensinya ya. Yang mana nih? Linknya ada di WA Group ya. Tolong matikan dulu ya. Nah, silakan buka yang ini ya, 14 IPS. Kemudian klik absensi. Grup baru. Masih ada yang belum absen? Oke, kalau sudah absen semua, berarti ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Anak-anak Ibu semua, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari virus corona. Ya, kemudian anak-anak Ibu harap selalu semangat dalam pembelajaran ya. Menurut tadi dalam hadisnya, bahwasanya yang mau menuntut ilmu dan mau belajar itu dipermudah jalan menuju surga. Ini adalah pertemuan kita di awal semester 1 di kelas 11 ya. Bagaimana rasanya, senang naik kelas? Senang ya. Nah, pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah pendapatan nasional. Nah, ada yang tahu tidak apa itu pengertian pendapatan? Coba silahkan tangan. Ya, Ervan, silakan. Gaji, Bu. Ya, gaji bagus. Silakan yang lain. Ya, Ridwan, boleh silakan. Yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu negara. Ya, jumlah pendapatan diterima oleh suatu negara bagus sekali. Yang lain? Bu. Ya, Uswatun, boleh silakan. Upah atau penghasilan balas jasa. Oh ya, boleh, bagus-bagus semuanya ya. Jadi pendapatan adalah seluruh balas jasa yang kita dapatkan atas pengorbanan yang kita berikan ya. Nah, coba Ananda perhatikan. Di sekeliling kita banyak sekali kegiatan ekonomi yang terjadi. Coba lihat di sekeliling Anda, apa saja kegiatan ekonomi yang terjadi? Ya, silakan. Perdagangan, Bu. Ya, perdagangan. Apalagi yang lain? Silakan. Ya. Nelayan, Bu. Oh ya, nelayan. Yang lain apalagi?
Apalagi? Bengkel, Bu. Bengkel, iya Perkantoran, Bu. bagus semuanya. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi. Nah, semuanya dilakukan untuk mendapatkan pendapatan. Nah, untuk apa pendapatan? Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nah, jadi pendapatan itu adalah sebagai tolak ukur bahwasanya suatu rumah tangga tersebut makmur kalau pendapatannya itu tinggi, ya kan? Nah, begitu juga dengan pendapatan nasional, ya. Pendapatan nasional merupakan tolak ukur untuk mengukur kemakmuran suatu negara. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari pendapatan nasional ini, diharapkan Ananda semuanya dapat mengidentifikasi apa itu konsep pendapatan nasional. Nah, kemudian setelah itu Ananda semua dapat menganalisis manfaat pendapatan nasional dengan benar. Yang ketiga, menganalisis metode perhitungan pendapatan nasional dengan benar. Yang terakhir yaitu menyajikan hasil analisis perhitungan pendapatan nasional. Untuk hari ini, materi yang akan kita bahas adalah pengertian pendapatan nasional, kemudian manfaat pendapatan nasional, dan metode perhitungan pendapatan nasional, ya. Nah, setelah ini nanti kan Ibu akan memutarkan video. Nah, Ananda nanti silakan disimak ya videonya, aspek-aspek apa saja yang berhubungan dengan pendapatan nasional dari video tersebut. Kemudian setelah itu nanti Ananda bekerja kelompok, setelah itu baru Ananda berpresentasi. Baik, setelah ini Ibu akan putarkan video dulu ya. Ya, Bu. Nah, sudah nampak belum semuanya nih videonya? Sudah, Bu. Nah, oke, coba simak baik-baik ya. Ya, Bu.
Nah, videonya sudah selesai. Coba apa yang sudah Ananda dapatkan dari video tadi? Saya, Silakan. Bu. Ya, Tia, silakan. Pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,7%. Oh ya, sekali. Ada lagi yang lain? Silakan. Ibu Swatun, Bu. Oh ya, Uswatun silakan. Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh beberapa faktor penting seperti konsumsi rumah tangga, industri, ekspor, impor, dan lain-lain. Oh ya, bagus. Silakan yang lain lagi. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang mau menambahkan lagi? Ada, Bu. Ada? Silakan yang mau menambahkan. Nah, jadi dari video tadi bisa kita ambil bahwasannya pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan ya di kuartal 2 tahun 2021. Nah, semua itu diambil dari beberapa sektor, ada dari sektor konsumsi, sektor industri, ekspor, impor, modal, dan lain sebagainya. Kemudian juga dari sektor akomodasi, perdagangan, transportasi, dan lain-lain. Nah, sekarang coba Ananda gali informasi yang lebih jauh lagi dengan berdiskusi bersama teman, yaitu berdiskusi di WA Group ya, yang sudah Ibu buat. Kalian sudah masuk semuanya di dalamnya. Silakan berdiskusi selama 10 menit ya. Kerjakan tugas LKPD yang sudah Ibu bagikan juga. Nanti setelah itu silakan tulis hasilnya dan dipresentasikan ya. Baik, silakan ke grup WA. Jangan tinggalkan Zoom-nya ya. Yuk, silakan berdiskusi. Berdiskusi dengan aktif ya, karena di sini Ibu melakukan penilaian. Berdiskusi dengan aktif, dibantu dengan bahan ajar yang sudah dibagikan dan buku paket ya. Silakan dicari bahan-bahannya.
Ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ya. Yang tidak paham, boleh ditanyakan. Yang butuh bantuan, boleh. Buka bahan ajarnya ya, kalau kesulitan. Di bahan ajar sudah ada semuanya. Bisa semuanya ya. Jangan lupa diketik ya hasilnya.
2 menit lagi ya. Halo, gimana? Sekarang siapa yang maju PPL-nya? Saya, Pak. Masih Siti. diskusi, Pak. Oh, masih diskusi. Iya. Ini tadi pagi berapa orang? Karena sering lelet apanya. 2, Pak, pagi. Siang Ini 2. siang ini 2. Siapa Iya. sekarang? Sekarang Siti, Pak. Oh, Siti. Iya, Pak. Oke, jam berapa mulainya? Mulai tadi jam 2 kurang, Pak. Jam 2 kurang. Iya. Sampai jam 3 kurang gitu. Iya, Pak. 1 jam ya. Habis ini siapa? Habis, Pak, hari ini. Habis Siti ada lagi? Habis, Pak, hari ini habis. Oh, yang tadi pertama siapa? Yang sore ini, siang? Sesmaida, Pak. Oh, Sasmeda udah siap? Udah. Oke. Ini tinggal diskusi dengan mahasiswa, dengan siswa? Iya, Pak, sedang diskusi. Oke, silakan. Iya, Pak. Selamat ya Bu Sesmaida. Udah selesai. Ibu Siti Uswatun. Belum, Bu. Belum selesai. Oh, belum selesai. Tapi ini udah jam 2:30. Oh, jam 1 tadi ya? Sudah selesai semuanya? Udah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, kita mulai presentasi ya. Iya, Bu. Ibu minta dari perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Bisa Erviani menampilkan? Oh ya, sudah tampil. Silakan. Buka mikrofonnya dulu ya, Ervi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erviani Putri, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari video dan artikel di atas, kami sudah mengidentifikasi konsep pendapatan nasional, yaitu untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara, salah satunya dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari kenaikan besarnya pendapatan nasional atau produksi nasional pada periode tertentu. Oleh karena itu,
Nilai dari pendapatan nasional ini merupakan gambaran aktivitas ekonomi secara nasional pada periode tertentu. Tingginya tingkat pendapatan nasional dapat mencerminkan besarnya barang dan jasa yang dapat diproduksi. Besarnya kapasitas produksi tersebut dapat menunjukkan tingginya tingkat kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, baik negara yang masih berkembang maupun negara-negara maju. Semua menginginkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada konsep pendapatan nasional, kegiatan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Itulah tadi hasil dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Erviani. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan dari kelompok lain? Silahkan. Saya Bu. Oh ya, hari ini silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini dari kelompok 2 ingin menambahkan bahwasannya konsep pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Oh ya, terima kasih ya, ini. Oke, Ibu minta untuk perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2, silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Rahmat Mulia Abadi Samueri dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi apa itu manfaat pendapatan nasional. Pendapatan nasional suatu negara perlu dihitung untuk berbagai maksud dan tujuan. Yang pertama, menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu untuk membandingkan peranan suatu pemimpin ekonomi bangsa untuk dijadikan koreksi di masa selanjutnya. Yang kedua, menilai prestasi ekonomi suatu bangsa menjadi tolak ukur kesuksesan dan kemakmuran suatu bangsa. Yang ketiga, membandingkan perekonomian dengan negara lain dan menerangkan struktur perekonomian negara, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita dapat merumuskan kebijakan pemerintah. Mungkin itu saja hasil diskusi kami tentang apa itu manfaat pendapatan nasional. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk perwakilan dari kelompok 2, silakan ada yang mau menanggapi atau menambahkan. Ya, silakan Alfiana. Saya Alfiana dari kelompok 3 ingin menambahkan manfaat pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk mengukur lajunya tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oh ya, terima kasih ya Alfiana. Kita lanjut dulu untuk perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wahyuni dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Metode perhitungan pendapatan nasional ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan, pendapatan pengeluaran, dan pendekatan produksi.
Dari soal di atas, maka dapat kita hitung pendekatan pendapatan yaitu dengan rumus sewa tambah upah tambah laba tambah pendapatan bunga. Y sama dengan 85 juta ditambah 120 juta tambah 90 juta tambah 60 juta sama dengan 355 juta. Metode pengeluaran sama dengan pemerintah tambah konsumsi tambah investasi ditambah ekspor dikurang impor. Y sama dengan 100 juta ditambah 250 juta ditambah 36 juta ditambah 17 juta dikurang 15 juta. Y sama dengan 163 juta. Metode produksi sama dengan P1 kali Q1 sama ditambah P2 kali Q2. Y sama dengan 5.000 kali 10.000 ditambah 3.000 kali 1.000. Y sama dengan 53 juta. Dari perhitungan di atas, maka dapat dianalisis pendapatan nasional dapat dihitung dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan, pengeluaran, dan produksi, yaitu dengan memisahkan sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan dan menghitungnya. Dengan perhitungan tersebut, kita bisa mengetahui gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah semuanya sudah tampil. Beri aplaus untuk teman-teman kita semua yang sudah tampil. Baik, dari hasil presentasi teman Ananda semuanya, dari mengidentifikasi konsep pendapatan nasional, bahwasanya konsep pendapatan nasional itu bisa dihitung dari 3 metode, yaitu metode pendapatan, metode pengeluaran, dan metode produksi. Baik, sebelumnya, apa itu pendapatan nasional? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu pendapatan nasional? Ya, Ervi, silahkan. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapat yang diterima oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Oh ya, bagus sekali. Nah, jadi pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Nah, tetapi pada konsepnya bukan hanya pendapatan saja yang dihitung, tetapi juga semua sektor ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional, ya, baik itu dari pendapatan, baik itu dari pengeluaran maupun dari sektor produksi. Oke, manfaat pendapatan nasional tadi yang pertama yaitu mengetahui struktur perekonomian suatu negara, baik itu dari strukturnya misalnya dari agraris, industri atau jasa maupun lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun berikutnya. Kemudian dapat membandingkan perekonomian antar daerah, ya bisa juga. Kemudian dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain, ya, dengan semakin tingginya pendapatan nasional suatu negara, maka dapat diukur, dapat dibandingkan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kemudian dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Kalau pendapatan nasionalnya naik, otomatis pembangunan juga akan naik. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan. Nah, ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama dengan pendekatan pendapatan, ya, seperti yang sudah teman-teman Ananda tadi presentasikan. Ada 3 metode. Yang pertama metode pendapatan. Nah, rumusnya adalah ada dari sewa, ada dari upah, ada dari bunga, dan dari keuntungan. Nah, ini didapat dari faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga, ya. Kemudian metode yang kedua yaitu ada pendekatan pengeluaran. Nah, jenis pengeluarannya ada dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, ada pengeluaran dari pemerintah, ada pengeluaran untuk investasi, ada untuk ekspor, dan ada untuk impor. Dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang N.
Kemudian yang terakhir adalah pendekatan produksi. Nah, menurut International Standard Industry Classification, mengklasifikasikan sektor industri ada sektor primer dan sektor sekunder. Sektor primer itu seperti peternakan, pertanian, perhutanan, dan lain sebagainya. Sedangkan sektor sekunder itu ada industri pengolahan, listrik, air, gas, dan lain sebagainya. Nah, dan didapatkan rumus ya sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 sampai tidak terhingga ya, sampai PN kali QN. Nah, di mana P adalah harga barang, sedangkan Q adalah jenis barang. Sampai di sini paham semuanya? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Mari kita simpulkan bersama-sama. Berarti tadi pendapatan nasional apa ya? Masih ingat apa tadi pendapatan nasional? Apa tadi pendapatan nasional? Ayo silakan. Nah, coba Erviani, pendapatan nasional tadi apa? Coba simpulkan. Jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun, Bu. Oh ya, betul. Jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian tadi manfaatnya ada apa saja? Yang pertama, yaitu menilai perkembangan perekonomian yang pertama. Kemudian yang kedua sebagai tolak ukur kemakmuran suatu negara. Kemudian dapat juga untuk membandingkan perekonomian suatu negara. Coba satu lagi metode perhitungan pendapatan nasional tadi ada berapa? Coba. Ada 3, Bu. Ya, 3. Coba sebutkan apa saja. Pertama, metode pendekatan pendapatan. Kedua, metode pendekatan pengeluaran. Ketiga, metode pendekatan produksi. Oh iya, bagus sekali. Berarti semuanya sudah paham. Kalau sudah paham, berarti setelah ini silakan kerjakan tugas tes sumatif untuk evaluasi. Ya, silakan ke Google Form. Linknya sudah Ibu bagi di grup WA ya. Bu. Ya, silakan diisi, waktunya 5 menit ya. Nah, ada 5 soal di sini. Silahkan dikerjakan ya. Yuk, tunggu. Bisa, ada yang kesulitan? Baru 1 orang yang menyelesaikan ini.
Masih ada 3 orang lagi, apa 4 orang lagi nih yang belum? Ya Bu, masih banyak Bu yang belum Bu. Ya, ya. Silakan diselesaikan dulu. Yang belum silakan diselesaikan ya. Nah, ini rata-rata nilainya 100 semua. Ini berarti sudah paham semua. Alhamdulillah. Sudah semua ya? Oh iya, sudah semua. Ini sudah 11 orang. Alhamdulillah, nilainya rata-ratanya 100, berarti sudah paham. Nah, berarti ya sudah paham. Alhamdulillah. Dari pembelajaran tadi, coba bagian mana yang menurut Ananda paling menyenangkan? Bagian diskusi atau bagian ketika melihat media pembelajaran atau ketika presentasi. Nah, bagian mana yang menurut Ananda paling menyenangkan? Diskusi. Bu. Nah, diskusi. Kenapa diskusi? Ya, enak aja. Ya, karena bekerja sama mungkin ya, jadi merasa lebih semangat gitu belajarnya. Mendalami Bu. Ya, lebih mendalami. Oke. Kalau materi pendapatan nasional sampai ke dalam metode pendapatan nasional sudah paham, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang komponen-komponen pendapatan nasional ya. Silakan dibaca materinya di rumah, kemudian kerjakan soal-soal yang ada di LKPD ya, biar ketika kita masuk di minggu berikutnya Ananda sudah paham, sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, kemudian lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan ya. Kemudian juga jangan lupa sholatnya jangan ditinggalkan, selalu menjadi manusia yang baik, saling menolong ya, dan menjadi manusia yang rendah hati. Oke. Mungkin kita akhiri dulu ya pembelajaran kita. Kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Sudah mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Semoga dengan doa tadi ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan keluar dari Zoom dulu ya.